Pasca dibukanya posko pengaduan tunjangan hari raya THR keagamaan Idul Fitri 1442 Hijriah, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW FSPMI Sumut telah mendapatkan beberapa laporan pengaduan dari pekerja buruh di daerah Sumatera Utara. Demikian disampaikan Willy Agus Utomo selaku Ketua FSPMI Sumut, didampingi sekretarisnya Tony Riksen Silalahi dan perangkat tim posko pengaduan FSPMI Sumut yang digelar di sekretariatnya Jalan Raya Medan Tanjung Merawa, kilometer 13,1, Kabupaten Deli Serdang. Menurut Willy, poskonya telah menerima sebanyak 20 laporan pengaduan dugaan kelalaian pengusaha terhadap pembayaran tunjangan hari raya kepada para buruhnya. Sejak dibuka mulai tanggal 4 Mei hingga 4 Juni 2021 mendatang, Willy merinci sejak pada tanggal 7 Mei 2021 pada batas akhir pembayaran tunjangan hari raya sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Menurutnya, sudah ada 2 perusahaan yang sudah diadvokasi dan sudah ada pembayaran hak atas THR buruh. Perusahaan tersebut berada di daerah Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian untuk sekitar 18 perusahaan terindikasi bermasalah dengan tunjangan hari raya. Dengan kasus seperti buruh yang sama sekali tidak mendapatkan THR, ada yang dibayar tidak sesuai, dan ada yang belum dibayar atau ditunda habis Lebaran Idul Fitri mendatang. Ke-18 perusahaan tersebut terbagi di beberapa daerah seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedage, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Padang Lawas, dan terbanyak adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Willy juga menyayangkan, banyak di antara para pengadu tidak berani disebutkan namanya. Mereka beralasan takut terkena pemutusan hubungan kerja bila melaporkan pihak perusahaan kepada posko pengaduan THR FSPMI Sumut. Terima kasih kepada teman-teman semua, kawan-kawan dari Konsulat Cabang FSPMI se-Sumatera Utara, kawan-kawan pimpinan cabang FSPMI se-Sumatera Utara, dan kawan-kawan Dewan Pimpinan Wilayah yang hari ini kembali kita tetap menjaga posko pengaduan tunjangan hari raya FSPMI Sumut, di mana yang sudah kita buka dari tanggal 4 Mei sampai dengan 4 Juni 2021 nanti. Kita hari ini sudah menerima beberapa pengaduan tentang buruh yang tidak mendapat tunjangan hari raya. Kita prediksi dari tanggal 4 Mei sudah ada sekitar 10 perusahaan kurang lebih yang melapor ke posko kita. 2 perusahaan itu sudah kita advokasi dan alhamdulillah sudah selesai itu pada per tanggal 8 semalam ya, diadvokasi oleh Bung Dedi di wilayah Patumbak, Deli Serdang perusahaan. Kemudian ada sekitar 8 lagi, ini mulai besok mau kita lakukan advokasi reaksi cepat yang berada di 2 wilayah Medan dan Deli Serdang terbagi. Kemudian sebenarnya yang mengadu ke posko kita juga banyak menurut laporan dari sekretaris kami Bung Tony Riksen Silalahi. Kebetulan nomor dia juga adalah call center bersama nomor kawan-kawan yang lain. Itu kurang lebih ada 20 perusahaan yang mengadu untuk wilayah se-Sumatera Utara. Tetapi para buruh ini tidak mau disebut namanya, hanya menyebut nama perusahaannya. Nah itu kita nanti mesti berkoordinasi. Mereka beralasan takut kalau nanti mereka tahu karena melapor tidak dapat THR, hanya gara-gara THR dapat terancam di PHK. Positifnya mereka mengalami masalah THR, ada kurang lebih 20 perusahaan. Dan itu pun ada yang bahkan hanya perusahaan kami tidak mendapatkan THR, nggak mau sebut nama, nggak mau sebut PT. Ada seperti itu di antara 20 pengadu. Nah, untuk itu bagi 20 pengadu yang sudah mengadukan ke kita, yang sudah ada nama PT-nya, kita akan tetap mengirim nama perusahaan ke posko pengaduan Dinas Tenaga Kerja setempat dan Disnaker Provinsi, posko THR. Apabila perusahaan itu memang terbukti tidak membayar, kita harap harus segera membayar. Itu langkah bagi yang tidak mau menyerahkan kuasa ke kita atau tidak bersedia namanya disebut untuk kita dampingi bersama membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kepada para wartawan kami umumkan posko pengaduan kami
sudah ada 2 pelaporan yang sudah berhasil kita advokasi di wilayah Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang besok akan rencananya kita advokasi itu ada sekitar 10 perusahaan dilakukan reaksi cepat, karena besok mungkin batas akhir pekerja swasta bekerja. Besok terbagi di Medan, Deli Serdang, dan beberapa di wilayah yang lain. Tim kami juga bergerak, itu totalnya 10. Besok ada 10 perusahaan yang kita advokasi dengan reaksi cepat, yaitu mendampingi buruh bersama-sama ke perusahaan. Salah satunya di Medan, nanti ada Bung Tony besok turun ke lapangan. Nah, untuk yang mengadu tapi tidak mau disebut nama pekerjanya, identitasnya nggak mau disebutkan, itu ada kurang lebih 20 perusahaan. Jadi demikian itu laporan tentang posko pengaduan tunjangan hari raya FSPMI Sumatera Utara. Kami berharap masih terus menerima laporan para buruh yang tidak menerima THR. Jangan takut, hak Anda dilindungi oleh undang-undang, dan ini juga sudah ditegaskan oleh Menteri Tenaga Kerja. Siapapun pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya kepada seluruh buruhnya dari masa kerja 1 bulan sampai 12 bulan secara proporsional, yang sudah 12 bulan lebih 1 bulan upah. Dan dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 juga dinyatakan THR harus dibayar selambatnya 7 hari sebelum hari Lebaran. Apabila tidak, akan dikenakan sanksi denda dan sanksi administratif. Jadi hari ini kita bicara, ini sudah lewat batasnya. Jadi sudah memang perusahaan yang tidak memberikan THR pada hari ini sudah jelas melanggar Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang sudah menggaungkan membayar kepada pengusaha agar membayar THR tepat waktu dan membayar penuh tanpa dicicil. Demikian konferensi pers kami hari ini FSPMI Sumatera Utara. Dari hasil konferensi pers bersama posko pengaduan ini, tim FSPMI Sumut akan segera berkoordinasi dengan pihak Disnaker Sumut dan Disnaker setempat. Rencananya, besok Selasa 11 Mei 2021, tim pengaduan akan bergerak ke perusahaan yang dilaporkan para buruh untuk mengklarifikasi ke perusahaan terkait aduan para buruh ini. Senin 10 Mei 2021, dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV-nya buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.